Oke, selamat itu. Ini dari kelompok 4 akan mengamati kali ini hanya fokus ke dalam source code-nya. Oke, pada pertamanya pada pembukaan project ini kami mengambil data dari BPS. Lalu kenapa kok tidak sampai akhir, tidak dilanjutkan sampai akhir? Karena data BPS ini sudah bersih atau sudah bisa dikatakan sempurna dan tidak bisa dilakukan proses yang lain-lain lagi. Itu sepengetahuan kami, belum tahu kalau ada proses yang lain. Oleh karena itu kami mengganti datanya menggunakan data Twitter, tapi data BPS ini tetap digunakan sebagai pertinjauan untuk kesimpulan akhirnya nanti. Oke, sebelum membahas ke dalam data Twitter yang telah saya singgung tadi, saya mau membahas dulu tentang pembagian tugas. Silakan untuk Agif. Boleh. Aku dulu atau Aldi dulu? Agif dulu. Oh ya, jadi Masih. di tugas UAS ini peran saya itu kemarin karena hasil diskusi tim bareng-bareng. Jadi di sini saya dapat kesempatan buat ngerjain di bagian yang praproses dan sebagian dari PowerPoint PowerPoint yang dibuat tim kami, tim 4 di sini. Ya, sudah cukup ya. Sudah. Ya, Ya, selanjutnya cukup. bisa dilanjutkan oleh Untuk saya sendiri, peran saya dalam proyek kali ini, diantaranya itu kemarin rencananya itu data BPS-nya itu mau dibuat visualisasi ya, dibuat sebuah visualisasi grafik-grafik gitu, tapi sayangnya karena keterbatasan ilmu dari kami, jadi kami kurang bisa untuk memvisualisasikannya. Jadi untuk visualisasinya itu dari saya tidak ada ya. Saya sudah mencoba, tapi tidak ada yang gimana ya, tidak ada hasil yang bagaimana gitu. Jadi peran saya di sini itu spesifiknya itu dalam itu tadi yang pertama, kemudian PowerPoint dalam proses pembuatan PowerPoint juga sedikit. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jadi gak ada suaranya. Nggak ada suara kan? Gak ada suaranya. Tes. Ada suaranya? Udah ada. Berarti headsetku rusak ini. Ya, saya mau menambahkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi dan sekaligus menjelaskan tugas saya dalam proyek kali ini. Sebenarnya dalam tim kami, dalam pengerjaannya itu selalu diskusi dan bersama-sama dalam meet seperti ini. Kita sering bekerja bersama dalam meet ini. Jadi kalau diplot-plotkan tugas spesifiknya itu apa, jadi nanti juga karena dari Agif sendiri mungkin juga mencari-cari tentang metode prediksi, walaupun dia tadi sudah mengatakan bahwa mengerjakan yang praproses. Begitu juga dengan Renal. Renal juga berusaha untuk membuat praprosesnya juga, terus mencoba mencari referensi tentang prediksi, karena kita tahu bahwa referensi prediksi itu bukan hanya yang digunakan atau dipilih dalam yang kita paparkan kali ini. Nah, kita memilih satu prediksi kali ini karena yang paling tepat dan paling pas diterapkan dalam data Twitter yang kita angkat kali ini. Nah, untuk saya sendiri sebenarnya juga mencoba untuk membuat ya dari awal sebenarnya tentang pencarian data BPS itu, terus mengenai praproses saya juga pernah membuat, tapi untuk yang lebih tepatnya itu pekerjaan dari Agif, makanya yang
diangkat pekerjaan dari Agif. Selanjutnya metode prediksi juga saya membuat dan diangkat dalam proyek kali ini. Ya, kalau ditarik garis lurus sebenarnya ya basisnya basis tim di sini. Tidak ada yang jadi Superman, yang ada adalah super tim. Begitu. Untuk materi pertama langsung saja akan disampaikan oleh Sahat Rinaldi mengenai praproses data. Silakan. Oke, di sini saya Renaldi melanjutkan penjelasan dari Zahi. Bagian saya dalam presentasi kali ini itu menjelaskan terkait praproses data Twitternya. Jadi, oke langsung saja. Yang pertama kita lakukan itu mengimport Pandas. Nah, Pandas ini nanti kita gunakan untuk pengolahan tabel ya, ke dalam bentuk data frame ya. Ya, kita baca file Excel yang sudah kita ambil dari Twitternya, kita masukkan ke dalam suatu variabel file namanya. Kita definisikan Pandas data frame di sini, read Excel, kemudian kita masukkan path atau location dari data tweet tersebut. Di sini ditampilkan 5 data pertama dari tweet yang sudah kita ambil dari Twitter. File.hit. Lanjut. Ya. Jadi tadi boleh ke atas sedikit saya, ke atas sedikit. Jadi tadi data-data dari Twitter yang kita ambil ini bentuknya itu masih sangat tidak terstruktur ya. Jadi kita perlu melakukan proses praproses ini untuk nantinya bisa lanjut ke metode-metode yang lebih advance ya. Nah, sekarang kita akan mulai proses pembersihan data-data Twitternya. Yang pertama, karena di sini semua kolom-kolom yang kita butuhkan itu hanya kolom-kolom tertentu saja, jadi kita bisa hapus beberapa kolom ya. Kita ambil beberapa bagian kolom saja. Nah, di sini kami mengambil kolom teks ya, bisa diataskan lagi saya, teks dengan screen name. Yang bisa dilihat di sini kami mengambil kolom teks dan screen name untuk dibersihkan nantinya. Bawah. Oke, ini tampilan dari data yang sudah kita seleksi. Jadi ada kolom teks dan nama penggunanya. Kemudian di sini lanjut kita import NumPy. NumPy ini nanti untuk mendukung proses apa ya namanya? Penyeleksian dari Pandas data frame kita ya. Kemudian RE regular expression ini nanti kita gunakan untuk apa ya? Mendukung mendukung mencari pola-pola dalam tweet-tweet yang ada gitu. Kita mencari pola demi pola itu dengan RE ini nantinya. Nah, sekarang kita akan mulai proses pembersihannya. Di sini kita mendefinisikan suatu variabel remove pattern ya, dengan suatu parameter formal di sini ya. Kemudian kita nyatakan variabel R. RE di sini akan mengenali setiap pola nanti ya. Pola yang akan kita jadikan patokan untuk dihapus. Ya, RE fin all polanya input text ya, ini parameternya. For i kita gunakan perulangan di sini karena tweet-tweetnya itu kan banyak ya. Kita lakukan perulangan. For i in R kita nyatakan lagi suatu variabel input text ya. Di sini RE sub ini nanti digunakan untuk penyeleksian satu demi satu. Nanti yang pola-pola tertentunya tadi itu kita hapus, kita gantikan dengan string kosong ini. Ya, kemudian kita kembalikan harganya. Kita masukkan dia ke dalam suatu kolom baru. Kita buat kolom baru remove user di sini menggunakan NumPy factory. Di sini fungsinya NumPy itu untuk memudahkan dalam penyeleksian kolomnya ini ya. Remove pattern dengan menyeleksi dengan apa? Dengan parameter aktual teks dengan pola add ya, mentionannya mau kita hapus. Nah, ini dia tampilannya setelah kita eksekusi. Ya, tampilannya terlihat di sini dari yang awalnya itu ada mentionan gini add. Misalnya di baris kedua ini ada add Bangsat Wika. Nah,
di kolom remove user itu sudah tidak ada lagi. Lanjut. Di sini kita akan kembali ya menghapus angka, menghapus simbol dolar, kemudian menghapus tulisan RT, retweet, hashtag yang mungkin nggak diperlukan dalam proses ini ya nantinya. Kita definisikan suatu variabel remove dengan parameter tweet. Kita buat suatu variabel tweet di sini. Di sini kita nyatakan lagi fungsi RE sub, ya, di mana RE ini nanti akan mengenali sekaligus menghapus tweet-tweet yang kita definisikan. Sesuatu yang kita definisikan akan kita hapus. Ya, begitu juga nanti hingga nanti ke hashtag ya. Hashtag juga kita hapus semuanya. Kemudian kita kembalikan nilai tweetnya. Nah, di sini juga kita masukkan hasil dari penghapusan beberapa item-item tadi itu ke dalam suatu variabel remove HTTP di sini ya, bisa nanti dilihat menggunakan lambda. Nah, lambda ini suatu dibilang modul di Python yang cukup gimana ya, bisa mengaplikasikan sekaligus yang ada dalam fungsi ini. Nah, untuk baris yang ke baris yang ke kode yang ketiga ini ya, kita akan mengurutkan data-data tersebut ya sesuai dengan abjadnya. Kemudian df drop duplicate ini kita menghapus tweet-tweet duplikat ya, artinya tweet-tweet yang muncul 2 kali. Nah, nantinya ini bakal mempengaruhi proses misalnya ketika kita nanti ingin sentimen analisis ya misalnya. Ini sangat berpengaruh. Nah, tweet-tweet duplikatnya ini perlu dihapus. Bawahi. Ketika kita eksekusi yang tadi kode-kode tersebut, maka di sini akan tampil data kolom remove HTTP ini, data-data tweetnya itu sudah lumayan bersih ya. Kita tadi sudah menghapus retweet, mentionan hashtag di sini sudah mulai bersih. Tapi di beberapa kolom itu masih ada nampak icon-icon emoticon yang kayak gini, love gini. Kita akan bersihkan itu di kode selanjutnya. Next sih. Nah, di sini untuk menghapus icon-icon yang berupa emoticon yang tadi, yaitu kita menggunakan NLTK, Natural Language Toolkit. Kita import dulu string untuk nantinya mendukung NLTK ini. Nah, di sini kita dari NLTK sebelumnya sudah kami download dulu modul NLTK ini, dan dari NLTK itu kita panggil NLTK corpus. Corpus di sini akan mengenali seluruh teks. Proses yang akan dilakukan di sini itu ada stop word. Stop word itu nanti kita menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna dalam tweet. Ya, contohnya misalnya nanti ada kata-kata yang gimana ya? Contohnya itu kata-kata yang termasuk dalam stop word itu misalnya dalam bahasa Indonesia itu misalnya yang, dia, yang kurang-kurang penting dalam tweet. Ya. Kemudian kita lakukan juga stemmer. Ya. Stemmer itu proses untuk merubah kata menjadi bentuk kata dasarnya. Kemudian kita lakukan tokenizing juga, membuat tweet itu menjadi pecahan-pecahan kata per kata gitu istilahnya. Untuk menghapus emoticon-emoticonnya tadi, kita definisikan emoticonnya. Ya. Di sini ada istilahnya untuk pengenal dari emoticon itulah ini. Nah, emoticon sedih, emoticon senang, nanti kita hapus. Bawahi. Emoticon tadi kita hapus, kita definisikan dulu suatu variabel emoticon di sini ya. Kita gabungkan emoticon happy dengan emoticon sedih.
Nah, tadi kita sudah mendefinisikan beberapa variabel yang akan kita gunakan ya. Sekarang kita buat suatu fungsi. Fungsi nanti akan mengeksekusi variabel-variabel itu. Fungsi clean tweet, ya. Parameternya tweet, di mana nanti di sini akan dihapus kembali simbol dolar, tulisan RT yang sebelumnya juga sudah kita lakukan ini ya, proses penghapusan simbol dolar, RT sama penghapusan hashtag sudah kita lakukan. Tapi di sini didefinisikan lagi untuk memastikan benar-benar bahwa data kita itu benar-benar bersih, tidak ada lagi satu tweet pun yang mengandung simbol-simbol yang tidak dibutuhkan ini. Jadi kita hapus hyperlink, hashtag, koma, angka. Oke, bawahi. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan variabel tokenize untuk melakukan tokenizing ya. Sini kita kita panggil lagi, kita buat lagi sebuah variabel tokenizer ya, dengan manggil, tadi kita import tweet tokenizer ya sebelumnya. Di code sebelumnya sudah terlihat. Kita buat variabel tokenizer. Nah, ini nanti yang akan mengenali tweet demi tweetnya untuk melakukan tokenisasi. Kemudian kita buat sebuah variabel penampung di sini, tweet cleans, yang akan menampung tweet-tweet yang akan kita definisikan itu dalam suatu variabel. Kita lakukan perulangan di sini. Ya, tadi kan sudah kita deklarasikan variabel-variabel untuk penghapusannya. Sekarang kita lakukan perulangan di sini. Jadi forward in tweet tokens, dalam tweet tokens ini kita tampung semua data-datanya. Jadi jika word tidak dalam stop word Indonesia, ya ini artinya kita akan menghapus stop word. Word tidak dalam emoticon, ya kita akan menghapus emoticonnya, dan not in string function. Ya. Contohnya tadi koma itu akan mengenali string function, ya, dikenali oleh string function ini. Kemudian kita masukkan ya tweet clean, kita masukkan ke dalam variabel penampung tweet clean sini. Kita tambahkan setiap perulangan yang dilakukan. Kemudian kita kembalikan nilai tweet cleans ya. Jika kita cek, kita ingin mencek, kita buat suatu variabel di sini. Bukan suatu variabel, kita buat kolom baru untuk mengeceknya. Kita ambil dari kolom remove HTTP, kita aplikasikan lagi lambda di sini dengan memanggil fungsi clean tweets ya. Bisa dilihat di sini di bawah lagi. Jadi di sini di kolom tweet cleans itu sudah terlihat bahwa data-datanya sudah kita pisahkan satu persatu, kita tokenisasi, kita masukkan ke dalam suatu variabel. Ini bisa dilihat ada kurung siku. Kemudian yang awalnya ada icon-icon yang nggak jelas gini, itu sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke menghapus function ya. Menghapus function di sini kita mendefinisikan lagi suatu fungsi remove function dengan parameter text ya. Kemudian kita buat suatu variable text di sini mana dia itu tidak mengandung string function ya. Tadi juga sudah kita lakukan ini. Tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa data-data kita itu benar bersih dari tanda-tanda koma. Nah, tadi kan sebelumnya itu ada tanda kurung siku ya kan, ada koma juga untuk memisahkan bagian token-tokennya. Nah, di sini kita hapus lagi, kita definisikan string function itu untuk menghapus tanda-tanda itu, tanda baca itu. Nah, di sini kita buat suatu kolom baru ya, kolom tweet. Kita seleksi dari kolom tweet cleans. Ya, kita panggil remove function yang tadinya ini bisa dilihat yang tadinya itu ada kurung siku di kolom tweet clean, sekarang tidak lagi di kolom tweet. Dan kita hapus siku sama komanya. Bawahi. Oke, ini untuk menghapus
mengurutkan nilai-nilai dari tweet kita ya berdasarkan abjad. Jadi tweet-tweetnya ini kita urutkan berdasarkan abjad dari A sampai Z nanti. Next. Nah, tadi sudah kita lakukan beberapa proses ya pembersihan. Tadi ada kolom-kolom yang sudah kita pakai. Itu kita pakai kolom-kolom yang sebelumnya tadi ada banyak kolom ya. Itu kolom-kolomnya itu nggak kita butuhkan. Kita bisa menghapusnya. Karena kan tadi diupdate terus setiap kolomnya dengan kolom baru. Jadi di sini kita hapus kolom-kolom yang nggak kita butuhkan itu atas sedikit nih. Kolom-kolom yang nggak kita butuhkan, ini ada kolom dari indeks ke 0 sampai ke 4 ya. Jadi nanti tersisa kolom tweet saja yang akan kita gunakan untuk proses selanjutnya. Bohi. Nah, di sini tadi kan di atas itu ada terlihat tweet-tweet yang kosong, yang nggak berguna. Itu kita bisa hapus lagi. Ya, kita definisikan fungsi untuk menghapusnya drop duplicate. Di sini kita ambil bagian dari tweetnya, kita menyimpan yang tweet yang kosong, satu tweet yang kosong saja gitu. Makanya di sini tersisa satu tweet ya, first di sini. Oke, next. Nah, kita di sini lanjut ke memvisualisasikannya ke dalam word cloud. Ini sama seperti yang sebelumnya itu pernah modul dari Bu Kartika ya. Untuk word cloud di sini itu sama persis kodenya dengan modul di Bu Kartika itu. Bedanya di sini kita ganti suatu ini ya, for loopingnya, proses loopingnya kita ganti itu menggunakan kolom tweetnya. Nanti untuk menampilkannya kita gunakan matplotlib di sini bawahi. Ini sama persis. Nah, di sini dia sudah tampil kata-kata dalam tweet yang sering muncul ya. Nah, di sini bisa dilihat ke Yogyakarta. Oke. Untuk mengimportnya, untuk pengolahan selanjutnya itu kita bisa menyimpannya ke dalam CSV ya di sini. Tweet-tweet yang sudah dibersihkan tadi kita simpan ke dalam file CSV. Oke, jadi ini bisa terlihat data-data tweetnya itu sudah mungkin sudah bisa dibilang memadai untuk diproses lanjut, lebih lanjut. Mungkin itu saja proses dari penjelasan dari saya. Ya, lanjut. Ya, cukup bagus pemaparan dari Renaldi mengenai praproses data. Jadi kan data tadi sudah bersih dan hasilnya seperti ini. Untuk proses selanjutnya akan diapakan? Nah, pasti teman-teman semua dan sekalian juga kepo akan diapakan data ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Agif. Silahkan untuk melanjutkan mau diapakan data dari kelompok kita ini. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Setelah tadi sudah banyak sekali pemaparan dari Aldi mengenai praproses ya. Jadi tadi dari hasil data Twitter yang di praproses, yang di cleansing, dibersihkan. Nah, kemudian data itu kan udah diubah lah istilahnya, udah diekspor ke dalam bentuk CSV. Nah, dari data CSV itu kemudian kita buat data latih baru. Kita buat data latih di mana dari data latih itu diambil dari data CSV yang tadi sudah dibersihkan di praproses. Nah, data latih ini kemudian akan kita gunakan di proses selanjutnya, yaitu untuk menganalisis setiap tweet yang sudah di praproses tadi. Jadi langkah awalnya, sebelumnya dari data
praproses itu kita juga sudah olah di Excel-nya. Kita sudah melakukan scoring, di mana scoringnya itu kita lakukan secara manual. Jadi kita pilih, kita analisis tiap tweet yang ada itu kita beri skor apakah dia masuk apakah dia bernilai positif kah atau dia bernilai negatif kah. Jadi kita sudah melakukan scoring di Excel-nya itu. Kemudian kita buat data baru di sini berbentuk Excel, dan datanya itu di sini bernama data latih Malioboro tweet bersih. Nah, di sini data itu kita gunakan untuk diolah. Untuk kita masuk, kita akan membuat istilahnya machine learning sederhana untuk suatu proses analisis dari tiap tweet yang ada di data latih Malioboro tweet bersih. Jadi langsung saja kita masuk. Ini kan ada kode pertama. Seperti tadi kita import pandas SPD dulu untuk menampilkan data latih Malioboro tweet bersih itu ke dalam bentuk data frame. Di sini yang kita tampilkan itu adalah 5 data terakhir dari data latih Malioboro tweet bersih. Jadi kode yang digunakan di sini itu ada df analysis.tel untuk menampilkan 5 data terakhir tersebut. Nah, di sini agak ke bawah sedikit ya. Nah, selanjutnya ini ada kode df analysis dari nilai, dari kolom nilai dot value cons, di mana fungsinya ini di sini tuh menghitung tiap nilai yang ada itu. Jadi di sini kita mengekspresikan nilai positif itu bernilai 5, sedangkan nilai negatif kita ekspresikan dengan nilai angka 1. Nah, di sini fungsi kode df analisis nilai dot value cons yaitu untuk menghitung masing-masing nilai itu. Jadi untuk nilai positif ada jumlahnya berapa, begitu juga dengan nilai negatif. Nah, di sini hasil dari kodenya itu didapat bahwa tweet dengan nilai 5 ada 247 tweet. Sedangkan tweet yang satu ini ada 92. Gitu. Agak ke bawah aja, dipercepat aja. Nah, jadi di sini kita olah lagi dari yang awalnya nilai-nilai itu bernilai 5 dan 1. Kita ubah, kita label, kita buat label baru dari tiap nilai itu jadi 0 dan 1, di mana 0 itu bernilai negatif dan 1 itu bernilai positif. Kemudian langkah selanjutnya sama, kita hitung ulang apakah ini sesuai dengan data sebelumnya, pelabelan tiap nilai ini apakah sesuai dengan nilai positif dan negatif sebelumnya. Ya, lanjut aja ya. Nah, di sini kita mulai masuk ke untuk proses analisisnya. Jadi kita di sini ambil 90 sampel dari yang positif dan 90 sampel negatif untuk kita proses di analisis nanti. Kita agar lebih mudah dalam proses prediksinya nanti. Lanjut aja lah biar lebih cepat. Karena ini waktunya juga. Nah, di sini kita visualisasikan, kita tampilkan dari data sampel 90 data sampel yang kita ambil tadi itu dibandingkan untuk yang bernilai negatif itu yang sering muncul kata-kata apa saja. Nah, kita bentuk atau kita visualisasikan dalam bentuk word cloud. Maka yang dihasilkan seperti ini. Yang muncul untuk angka negatif itu ada buka masker, penuh, tutup, ramai, dan sebagainya. Untuk yang positif sendiri juga adalah di sini, kurang lebih seperti yang ada di layar inilah. Lanjut aja ya. Oke. Nah, ini di sini kita ada sedikit melakukan juga cleansing data, di mana tujuan dilakukan ini tuh untuk memastikan apakah
masih ada data yang lolos, data kotor yang lolos. Karena takutnya kan kita nggak tahu apakah itu sudah benar-benar 100% bersih atau tidak. Maka di sini kita lakukan lagi cleansing data dan ternyata bernilai kok bernilai? Maksudnya sudah bersih. Di sini juga kita ambil label apa namanya? Setiap tweet yang berlabel 0. Lanjut aja. Ya, mungkin bisa dipercepat ya. Soalnya ada Iya. sisa 7 menit. Ya, begitu saja. Iya, iya. Baik. Ya, ini juga proses stopwatch kurang lebih sama. Kita lanjut aja ya. Nah, di sini kita ini digunakan untuk nanti pada akhirnya kita lakukan untuk mengetes apabila kita menambahkan tweet baru nantinya. Apakah dia itu benar bernilai positif atau negatif. Lanjut aja ya, biar lebih cepat. Oke, di sini juga sama kita ada sedikit melakukan cleansing data dan proses cleansing data lagi karena untuk memastikan itu tadi. Seperti itu kurang lebih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahi. Ya, ini langsung saya ambil kesimpulan saja ya. Soalnya skripnya tinggal sedikit dan waktunya juga tinggal 6 menit. Selanjutnya yaitu ada di sini proses SVM atau supervised. Jadi intinya itu untuk kan metode yang digunakan adalah TF-IDF. Nah, TF-IDF itu sebagai pembobotan dan untuk supervektor mesinnya atau SVM-nya sebagai klasifikasi. Tadi mana? Nah ini dengan kernel yaitu linear. Nah, itu variabel yang digunakan sebagai untuk mencari Untuk mencari metrik kebaikan itu ada F1, accuracy score, precision score, dan recall score. Nah, itu berbeda jika metode yang digunakan itu metode regresi. Akan amat berbeda dengan yang namanya super vektor mesin. Nah, ini langsung saja dites, kan tadi mesinnya sudah diinisialisasi atau diberi pengetahuan awal yang sudah dijelaskan oleh dua rekan saya tadi. Selanjutnya masuk ke tahap prediksi, yaitu pengujian apakah mesin itu sudah benar dalam menanggapi data baru atau belum. Ini untuk datanya kalau kejujur pengennya kembali terus bikin kangen. Nah, ini apakah masuk digolongkan ke dalam positif atau negatif? Kalau berdasarkan logika manusia harusnya digolongkan ke dalam positif ya. Nah, kalau positif itu bernilai 1. Yang selanjutnya kesel sama pengunjung Malioboro banyak banget yang nggak pakai masker. Nah, ini seharusnya digolongkan ke dalam yang negatif berdasarkan akal manusia. Nah, jika diuji dalam mesin ternyata benar yang review komentar pertama itu menghasilkan nilai positif dan yang kedua menghasilkan nilai negatif. Begitu juga untuk yang selanjutnya ini sama. Ini juga sama. Nah, saya langsung masuk ke sini. Kan mungkin ada pemikiran kalau di set yang pertama itu bernilai 1, yang kedua bernilai 0. Nah, ini kita buktikan di sini bahwa kita masukkan bahagia dan senang rasanya bisa jalan-jalan. Terus yang kedua alhamdulillah. Nah, ini hasilnya juga mengikuti data yang dimasukkan ke dalam variabel ini. Jadi ini datanya betul 1 dan ini betul 1 yang menandakan itu benar. Begitu juga dengan ini, apakah ada pertanyaan akan di-set bahwa datanya itu 1101 lah. Ini juga dibuktikan dengan ini klaster Malioboro nih. Terus yang kedua kesel lihat kerumunan di Malioboro. Mending mati aja lah gila. Lah itu otomatis digolongkan ke dalam array 0 atau bernilai negatif. Nah, jadi kesimpulannya dari proyek kita kali ini bahwa proyek ini benar untuk model prediksinya karena kita sudah cek untuk beberapa review komentar dan hasilnya tepat apa yang dipikirkan dengan manusia dan dijalankan oleh mesin. Saya juga menyinggung sedikit mengenai pekerjaan kelompok tadi. Ya kan kenapa teman-teman dan saya tadi tidak bisa menjelaskan secara spesifik mengenai tugasnya masing-masing karena kita bekerja itu secara tim. Buktinya pada tanggal 2 Januari itu diskusi kami yang terakhir bisa dilihat di sini gambarnya.
Nah, itu ada potret bahwa diskusi kami yang terakhir. Nah, makanya itu kita membahasnya itu bareng-bareng. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang namanya Superman, yang ada adalah super team. Jadi tim itu apa ya? Together everyone achieve more. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.